Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya di Purbagia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti bersalah dalam kasus tindak asusila terhadap seorang petugas PPLN wilayah Eropa. Pimpinan partai untuk menyembelih korban binatang. Dalam sidang perkara etik, DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya dan menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hasyim Asyari sebagai teradu. Hasyim sendiri tidak hadir secara fisik dalam sidang, namun secara online. Sebelumnya, Hasyim diadukan ke DKPP mengenai dugaan pelanggaran kode etik atas tindakan asusila terhadap salah satu anggota PPLN di Eropa. DKPP memberhentikan atau memerintahkan Presiden untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan. Kita lengkapi informasi soal pemberhentian Hasyim Asyari dari jabatan Ketua dan anggota KPU bersama jurnalis Kompas TV ada Renata Panggalo dan Andika Pratama. Selamat pagi Renata, perkara asusila apa yang menjerat Hasyim Asyari dan bagaimana langkah pemerintah selanjutnya? Karena kita tahu sedikit lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak. Ya, selamat pagi Dipo dan juga saudara. Memang kalau kita melihat atau kita sudah pantau kemarin sidang DKPP, memang ini sudah memutus Hasyim Asyari dipecat dari posisinya sebagai anggota KPU maupun ketua KPU. Nah, untuk kasusnya sendiri ini memang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan asusila pada seorang anggota panitia pemungutan luar negeri di Den Haag berinisial CAT. Kalau kita melihat laporan yang dibuat oleh pihak korban, ini Hasyim disebut mendekati, merayu sampai melakukan perbuatan asusila dalam periode September 2023 hingga Maret 2024. Kalau kita melihat putusan dari DKPP sendiri, ini memang Hasyim kemudian terbukti melakukan pelecehan seksual tersebut dan dipecat dari posisinya sebagai ketua maupun anggota KPU. Jadi memang seusai putusan ini, kemudian Presiden Joko Widodo ini diharapkan bisa menjalankan putusan ini paling lambat 7 hari sejak putusan ini kemudian dibacakan. Dan Bawaslu pun diminta untuk mengawasi pelaksanaan dari putusan ini. Dipo dan juga saudara, memang tidak hanya kasus ini saja, namun sebelumnya Hasyim Asyari juga pernah tersangkut kasus pelanggaran kode etik, khususnya terkait dengan pelecehan seksual. Untuk pengaduan pertama ini datang dari Ketua Partai Republik I, Hasnayani Muin, yang membuat pengaduan pada Desember, 22 Desember 2022. Dengan aduan tersebut, DKPP kemudian menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Hasyim. Lalu kedua, ini merupakan laporan kedua yang kemudian menyebabkan Hasyim dipecat. Ini merupakan laporan yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum FHUI yang mewakili seorang anggota panitia pemungutan luar negeri pada 18 April 2024. Kemudian putusan ini dikeluarkan pada hari Rabu kemarin dengan memberhentikan Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU dan juga anggota KPU. Nah, kemarin Hasyim Asyari juga sudah langsung merespon putusan yang dikeluarkan oleh DKPP, namun dalam statementnya atau dalam pernyataannya ini Hasyim tidak sama sekali menunjukkan rasa penyesalan ataupun meminta maaf kepada korban. Namun ia meminta ataupun mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang sudah membebaskan ia dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kemarin dari KSP sendiri ini sudah langsung merespon dan menjanjikan akan segera menerbitkan keputusan untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dengan pemberhentian dari Hasyim Asyari ini. Namun memang pemerintah ataupun KSP ini masih menunggu salinan putusan dari DKPP. Nah, tentu yang menjadi concern sekarang ataupun yang menjadi perhatian ini, apakah pemberhentian dari Hasyim Asyari ini akan berdampak pada jalannya Pilkada 2024. Nah, pemerintah sendiri ini memastikan pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak ini akan tetap berlangsung sesuai jadwal karena ada ataupun terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU RI. Kalau kita melihat dari aturan, memang ini sudah diatur dalam
Pasal 37 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi nantinya kekosongan jabatan dari Hasyim Asyari sebagai anggota KPU ini digantikan oleh calon anggota KPU yang nilai fit and proper testnya berada di urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang sudah dilakukan oleh DPR. Memang kemarin sudah ada 14 calon pada saat seleksi yang dimana 7 teratas ini kemudian naik menjadi komisioner KPU dan 7 terbawah ini menjadi cadangan. Kalau kita melihat dari 7 ini ada satu nama teratas yakni Firian Asis. Namun Firian Asis ini sudah meninggal dunia pada 21 Mei 2022. Dan untuk nama selanjutnya ini ada Iva Rosita. Jadi kita masih menunggu nantinya bagaimana kemudian pergantian dari jabatan Hasyim Asyari sebagai anggota KPU. Apakah nantinya Iva Rosita ini kemudian otomatis menggantikan posisi Hasyim Asyari sebagai anggota KPU? Kita masih melihat nanti mekanisme yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR seperti apa. Dipo. Ada dua hal yang kita tunggu. Yang pertama adalah keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU dan juga terkait dengan penetapan siapa pengganti Hasyim Asyari untuk menduduki posisi Ketua KPU RI. Terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga Andika Pratama langsung dari lokasi.